Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Elina Siregar, SAG MAG, dosen mata kuliah Pancasila. Selanjutnya teman-teman kelas ilmu psikologi Islam B yang berbahagia pada hari ini. Insya Allah pada hari ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Azala Ikram Aulia. Saya Nadia Putri Salsabila. Saya Idia Putri Islami. Akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar perkuliahan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakninya mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada 65 kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral yang diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, serta kelompok sosial seagama dan seiman. Kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga, maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat, yakninya keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksud untuk pelaksanaan pembangunan. Selain itu, karena Indonesia adalah sebuah bentuk dari negara yang sangatlah luas dan terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan lebih dari 300 suku bangsa dan ribuan pulau di dalamnya, menjadikan Indonesia sebuah negara yang besar dengan kebudayaan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah ideologi pemersatu dari seluruh keberagaman yang ada di Indonesia. Terakhir, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu, dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Putri Salsabila. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila pada era pra-kemerdekaan dan awal kemerdekaan.
Pancasila era pra-kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Ketika Dr. Rajiman Widodiningrat, Ketua BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan ini, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menentukan kembali jati diri bangsanya. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 45, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara yaitu teori negara perseorangan, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Istilah Pancasila yang kita kenal terdapat dalam Kitab Negara Kertagama karangan Pu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Pu Tantular. Sebagai salah satu tonggak sejarah, nilai-nilai Pancasila termanifestasi dalam Sumpah Pemuda. Pancasila pada era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 45, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan semangat juang tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk itu, pada tanggal 16 Agustus 45, terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Soekarni dari golongan muda mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Isi proklamasi kemerdekaan sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Piagam ini kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 menjadi pembentukan UUD 45. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Salah satunya, adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila sebagai berikut. Itu, pembentukan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948, pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Yang kedua, pemberontakan DITII, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan pemberontakan ini untuk ganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. 3. Pemberontakan RMS, dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. 4. Pemberontakan Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vetje Sumuel di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1957-58. Gerakan ini berupaya untuk mengoreksi pemerintahan Soekarno. 5. Pemberontakan APRA didirikan oleh Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949 yang bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri. Yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila era Orde Lama. Terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden.
Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran Presiden untuk kembali ke UUD 45 dengan Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Sedangkan pihak lainnya menyetujui untuk kembali ke UUD 45 tanpa pandangan, yang artinya dengan Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Majelis menemui jalan buntu, yang menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret Presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 59, yang kemudian diumumkan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 59, dan diumumkan sehari setelahnya oleh Presiden pada pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi 1. Pembukaan konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, 3. Pembentukan MPRS. Sosialisasi tersebut di mana paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manipol. Manifesto Politik atau Manipol adalah materi pokok dari pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 59 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung menjadi garis-garis besar haluan negara. Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Perpres nomor 1 tahun 1960 dan ketetapan MPRS nomor 1/MPRS 1960 tentang GBHN. Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik gerilya dalam kekuasaan Soekarno, walaupun kepentingan mereka berbeda. Insinyur Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi, termasuk komunis, di bawah satu payung besar, yakni Pancasila. Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat, maka Soekarno dilengsarkan sebagai Presiden Indonesia melalui sidang MPRS. Dan materi terakhir akan dibacakan oleh Idia Putri Islami. Saya akan membacakan materi keempat, yaitu Pancasila pada masa Orde Baru. Pancasila berasal dari kristalisasi budaya tradisional Indonesia. Di era Orde Baru, Pancasila ditetapkan sebagai dasar berpikir dan bertindak setelah disederhanakan ke dalam bentuk norma untuk mewujudkan tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Melalui penyederhanaan rumusan Pancasila dan pendidikan, pedoman penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Secara nasional, Pancasila dinyatakan sebagai satu-satunya asas pada tahun 1985. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara. Sementara itu, lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa Orde Baru, kebebasan berpolitik juga dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Penyimpangan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru juga ditandai dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin, dan Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Pemerintah Orde Baru mempunyai visi utama dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia dalam kehidupan masyarakat serta bernegara. Penelitian Muhammad Arif Candrajaya berjudul Implementasi Pancasila pada masa Orde Baru menyebutkan Pancasila dengan merupakan cerminan nilai budaya bangsa Indonesia saat itu dikembangkan dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal pada era Orde Baru dengan segala dampaknya menuai kritik beberapa kalangan menyebut Soeharto telah menyalahgunakan Pancasila untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Pancasila yang murni akan terus mengalami perkembangan sesuai zamannya. Kendati pernah disalahgunakan demi kepentingan penguasa, dengan begitu pasang surut akan selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Materi kelima yaitu Pancasila pada masa reformasi. Penerapan Pancasila pada masa reformasi hingga sekarang ditandai dengan kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain-lain di kehidupan masyarakat. Tantangan penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga Indonesia. Contohnya yaitu konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta menyelesaikan permasalahan dengan tindak kekerasan. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Maka, bisa ditarik kesimpulan jika penerapan Pancasila dari masa ke masa selalu mengalami permasalahan atau kendala. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pemerintahan maupun masyarakat. Di era reformasi 1998, seiring lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan dan selanjutnya penerapan Pancasila juga terhalang banyak godaan. Berakhirnya Orde Baru membuka pintu gerbang kebebasan bagi rakyat Indonesia nyaris di semua lini kehidupan. Di satu sisi, adanya kebebasan merupakan hal yang positif, semisal dengan munculnya kreativitas dan anak-anak bangsa. Namun, ada juga beberapa sisi negatifnya. Sebagai contoh, terjadinya pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, anarkisme, vandalisme, konflik horizontal, serta hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2 dengan kesimpulan sebagai berikut. Semoga dapat kita pahami bersama dan dapat kita ambil sisi positifnya untuk kita ke depannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.